Hai Ceceromet Kitchen, mau masak coto Makassar. Untuk membuat coto Makassar, saya pakai 700 gram daging sapi. Ini daging sapinya ada tulangnya sedikit dan ada lemak-lemaknya itu. Kalau kalian nggak mau pakai yang daging sapi ada lemaknya juga boleh. Ini daging sapinya tuh dari freezer, terus saya cuci dan warnanya jadi seperti ini. Sekarang saya mau mempresto dulu daging sapinya supaya cepat empuk. Masukkan ke dalam panci presto. Dan yang khas dari coto Makassar adalah air cucian beras. Jadi untuk membuat coto Makassar yang otentik itu harus menggunakan air cucian beras. Di sini saya gunakan 2500 ml air cucian beras atau 2,5 liter. Kita tuang aja air cucian berasnya ke dalam panci presto. Kita mau memasak daging sapinya ini di dalam air cucian beras. Tujuannya apa? Supaya lebih creamy dan nanti agak kental kuahnya. Lalu masukkan 1 lembar daun salam, 1 cm lengkuas yang udah digeprek, 1 sendok teh garam, sedikit aja garamnya. Saya juga pakai jeroan sapi, ada babat sapi 50 gram sudah direbus pakai bumbu-bumbu, 35 gram limpa sapi, 35 gram jantung sapi, 35 gram paru sapi, dan ini usus sapi 35 gram juga. Semuanya sudah direbus, dikasih salam, serai, lengkuas, lalu dibuang airnya. Nah, yang mau saya ikutkan di presto adalah babat dan juga usus sapi, karena babat dan usus sapi ini teksturnya yang paling keras, sedangkan sisanya nggak saya presto. Ditutup, lalu kita masak di panci presto ini selama 30 menit, lalu diamkan sampai dingin. Siapkan 200 gram kacang tanah yang udah digoreng. Ini meskipun udah digoreng, tapi saya sangrai lagi karena memang aturannya seperti itu untuk membuat coto Makassar. Kacang tanah yang udah digoreng tuh disangrai dulu, katanya untuk membuang kulit arinya itu. Setelah disangrai sebentar, kita angkat. Ini yang khas dari coto Makassar ya, harus pakai kacang tanah. Sebagian orang membuang kulit ari atau kulit tipis bagian dari kacang tanah ini, tapi saya sih nggak sabar ya kalau harus dibuangin dulu kulitnya satu-satu seperti ini. Jadi lebih baik nggak perlu dibuang deh, langsung aja kita haluskan di grinder ini. Tapi kalau kalian mau membuang kulitnya juga silahkan ya. Sekarang saya haluskan dulu kacang tanahnya. Ini sudah halus, aromanya luar biasa, gurih banget. Kita pindahkan dulu ke mangkuk. Kacang tanah gorengnya kita sisihkan. Sekarang saya mau menyangrai rempah-rempah kering, harus berurutan ya. Kemiri dulu, 7 butir kemiri kita sangrai sampai kecoklatan. Jadi menyangrainya tuh ada yang dipisah-pisah gitu. Kalau saya langsung aja jadi satu, tapi berurutan. Yang besar-besar dulu kemiri gitu ya. Baru masukkan kayu manis 5 cm, pala 1 cm, lada 1 sendok teh, lada butiran. Dan kita aduk-aduk, disangrai sampai semuanya harum. Kalau sudah harum baru kita masukkan ketumbar 2 sendok makan. Aduk-aduk lagi sampai ketumbarnya juga harum. Yang ukurannya paling kecil yaitu jinten kita masukkan terakhir. Nah, ini jintennya 1 sendok teh kita masukkan. Rempah keringnya nggak perlu disangrai satu-satu bergantian gitu, mending seperti ini aja. Kalau sudah harum semua, matikan apinya dan kita angkat. Saya mau menghaluskan rempah kering ini kecuali kayu manisnya nggak saya haluskan, disisihkan aja dulu. Kita taruh aja di cobek, lalu kita haluskan. Kalian boleh menggunakan grinder atau blender yang khusus bahan kering itu. Rempah keringnya sudah halus, ada kemiri, pala, lada, ketumbar, dan jinten. Sisihkan dulu rempah keringnya. 100 gram bawang merah,
Ini bawang merahnya kecil-kecil. 50 gram bawang putih. Bawang merah dan bawang putihnya mau saya potong-potong dulu karena saya mau menghaluskannya di grinder. Bumbu coto Makassar memang harus banyak banget. 7 cm lengkuas. Lengkuasnya juga nanti mau saya haluskan, jadi kita iris-iris dulu lengkuasnya. Jahe 2 cm, jahenya sedikit aja. 2 batang sereh, bagian putihnya aja. Ini juga mau dihaluskan, jadi saya iris-iris dulu serehnya. Semua bumbu ini nantinya mau digoreng dulu. Daun salam 4 lembar, ini kelihatannya 3 padahal itu 4 lembar, ada yang kecil 1. Daun jeruknya 6 lembar. Panaskan minyak goreng. Saya mau menggoreng lengkuas dulu. Nah, ini kita masukkan lengkuas duluan, lalu jahe digoreng. Memang begini cara membuat coto Makassar ya, jadi bumbunya itu digorengin dulu baru dihaluskan. Masukkan serai. Sama seperti tadi, kita lihat urutannya, bagian bumbu yang agak besar-besar potongannya kita masukkan duluan. Lalu bawang merah. Diaduk dulu sampai harum, baru masukkan bawang putih. Aduk lagi. Ada juga ya yang menggorengnya tuh satu-satu, lengkuas sendiri digoreng, habis itu jahe sendiri, bawang sendiri. Saya sih nggak usah sendiri-sendiri, langsung aja kayak gini. Lalu kita angkat, tiriskan. Masukkan bumbu yang udah kita goreng ini ke dalam grinder. Kalau kalian sanggup bisa menguleknya, tapi saya mau menghaluskannya pakai grinder aja. Ini sudah halus bumbunya, kita sisihkan. Daging sapi yang udah saya presto 30 menit ini sudah saya diamkan sampai dingin dan kita buka penutupnya. Karena dari air cucian beras jadi kaldunya itu kotor banget kelihatannya, tapi nggak masalah. Kita angkat aja daging sapinya, ada babat dan juga usus sapi, lalu kita potong-potong ukuran 1 kali gigitan ya, 1 bite size. Usus sapi dan babat sapi, jeroan yang lain juga saya potong-potong. Sisihkan. Panaskan minyak goreng, ini sisa menggoreng bumbu yang tadi, lalu kita goreng lagi bumbu yang udah digoreng itu. Jadi mau gurih seperti apa, sudah pasti gurih banget yang namanya coto Makassar, karena bumbunya udah digoreng lagi ya. Masukkan daun salam, daun jeruknya disobek-sobek dulu. Kita tumis bumbu ini sampai benar-benar harum dan aromanya benar-benar enak. Masukkan kayu manis dan ini rempah keringnya tadi ya, yang kita haluskan itu, yang udah disangrai, udah diulek halus. Masukkan semuanya. Lalu kita tumis semua jadi satu bumbunya ini. Memang heboh banget nih, bumbunya banyak. Lalu matikan apinya. Siapkan panci, taruh saringan di atasnya, dan kita saring aja kaldu rebusan daging sapi itu, yang kita ngerebusnya pakai air cucian beras itu ya. Nah, disaring seperti ini supaya kaldunya lebih bening. Lalu kita masukkan lagi daging sapi dan jeroan sapi yang udah kita potong-potong tadi. Masukkan ke dalam kaldu dan air cucian beras ya tentunya. Jangan sampai kalian membuang air kaldunya itu. Dan kita masukkan bumbu yang udah ditumis tadi. Bumbu yang sangat banyak itu. Daun salam, daun jeruk, dan kayu manis juga udah masuk. Nah, sekarang masukkan kacang tanah yang udah dihaluskan. Semuanya. Kacang tanah masuk. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya.
Saya baru aja menambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir. Aduk lagi, ini sudah mendidih, diaduk-aduk supaya kacang tanahnya itu nggak menggumpal. 1 blok kaldu, boleh kaldu rasa ayam, boleh rasa sapi, supaya coto Makassarnya lebih gurih lagi. Dan kita aduk rata. Tadi kurang garam ya, saya tambahin lagi. Pokoknya untuk rasa disesuaikan selera kalian, mau kurang garam, kurang gula, atau penyedap, silakan ya. Ini sudah mateng coto Makassarnya, matikan apinya. Sekarang saya mau bikin sambal pelengkap coto Makassar. Ada 4 buah cabai merah dan 1 genggam cabai rawit merah, 9 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Saya potong-potong dulu karena mau dihaluskan dengan grinder. Kita mau bikin sambal tauco ya. Pelengkap coto Makassar itu harus pakai sambal tauco. Ini sudah saya masukkan ke grinder, dan nanti saya pakai tauco yang seperti ini, tauco asin. Kalian bisa membelinya di supermarket, di pasar juga banyak tauco. Saya haluskan dulu bahan sambalnya. Ini sudah halus. Panaskan minyak goreng. Kita goreng bahan sambal tauconya ini. Masukkan. Hati-hati ya, bersin-bersin semua karena ini pedas. Sambalnya digoreng supaya lebih tahan lama. Lalu baru kita masukkan tauconya. 3 sendok makan dulu, nanti kalau kurang bisa ditambahin lagi. Ini memang unik banget sih sambal tauco pelengkap coto Makassar ini. Saya tambahin lagi 1 sendok makan, jadi jumlah total tauco yang saya tambahkan ada 4 sendok makan. Untuk semua bahan sudah saya cantumkan di description box. Saya beri 1 sendok teh gula pasir, dan jangan diberi garam karena tauco ini udah asin banget. Saya beri penyedap sejumput ya, tadi ya, MSG sejumput aja. Ini sudah mateng sambal untuk coto Makassarnya, matikan apinya. Sisihkan. Ini dia coto Makassarnya sudah mateng, luar biasa, harum banget aromanya, dan kuahnya ini kental, warnanya kecoklatan. Ini sambal tauconya sudah jadi. Pelengkapnya itu ada daun bawang yang udah saya potong-potong, daun seledrinya juga sudah saya potong-potong, dan jangan lupa jeruk nipis. Jeruk nipis ini penting banget. Belum lengkap rasanya kalau menyajikan coto Makassar tanpa buras. Ini namanya buras, videonya udah saya share kemarin, cara membuat buras atau burasa untuk pelengkap coto Makassar. Otentik coto Makassar itu ada 2 macam ya, pakai air cucian beras dan juga pakai kacang tanah goreng. Disajikannya dengan buras. Oke, saya beri taburan daun bawang, daun seledri, dan ada yang kurang, bawang merah goreng. Nah, ini kita beri bawang merah goreng supaya lebih mantep lagi. Coto Makassarnya sudah siap untuk disajikan. Ini komplit dengan buras, dengan sambal tauco. Saya mau cobain ya di mangkok yang lebih kecil aja karena itu terlalu banyak porsinya. Kuahnya ini luar biasa. Beri daun bawang, seledri, dan sambal tauco. Kita beri perasan jeruk nipis. Sudah ngiler baru ngeliat aja. Aduk-aduk seperti ini. Kita cobain. Ini babat ya. Gurih banget dan luar biasa ya. Kacang tanahnya itu bikin kuahnya jadi unik, jadi lebih gurih, lebih enak, nati. Ini burasnya kita buka. Saya makannya seperti ini, digigit burasnya, habis itu kita sendokin coto Makassarnya. Pergantian seperti itu ya, cara makan coto Makassar dengan buras. Itu langsung naik level gara-gara makannya pakai buras. Rasa coto Makassarnya jadi tambah enak karena burasnya ini kan sudah bersantan. Coto Makassarnya nggak ada santan, jadi saling melengkapi.
Menurut saya coto Makassar ini salah satu olahan daging sapi ter the best. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.